Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, dan saya percaya mendengar firman, membaca firman, belajar firman itu sesuatu yang sangat penting dalam pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu, kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian: jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita doa dalam menghadapi kejahatan. Saya percaya suatu respon yang sangat baik, respon yang sangat tepat ketika kita melihat kejahatan di sekitar kita, ketika kita melihat kejahatan semakin merajalela, maka respon yang terbaik adalah kita berdoa. Jadi berdoa dalam menghadapi kejahatan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, doa seperti apa dalam menghadapi kejahatan? Apa yang harus kita doakan ketika kita menghadapi kejahatan itu? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dari ayat ini. Yang pertama dalam ayat 4, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Artinya bahwa dalam doa dalam menghadapi kejahatan, yang pertama adalah kita harus berdoa supaya jangan condongkan hati kita kepada yang jahat. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan kejahatan yang ada di sekitar kita, ataupun kejahatan yang kita lihat, ataupun kejahatan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita berdoa dalam menghadapi kejahatan itu supaya jangan condongkan hati kita kepada yang jahat. Itu yang perlu kita buat dalam doa menghadapi kejahatan itu, supaya hati kita jangan dicondongkan kepada yang jahat. Ini sesuatu yang penting dalam doa kita ketika kita menghadapi kejahatan. Jangan sampai karena kejahatan terjadi, karena seringnya kita melihat kejahatan di sekitar kita, dan akhirnya kita lagi terkontaminasi dengan kejahatan itu. Makanya kita perlu berdoa dalam menghadapi kejahatan, supaya jangan condongkan hati kita kepada yang jahat. Yang kedua dalam ayat 5, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Hal yang kedua dalam doa dalam menghadapi kejahatan adalah kita harus berdoa supaya kita terus menentang kejahatan. Jadi ketika kita melihat ada kejahatan, kita berdoa supaya kita terus menentang kejahatan itu. Artinya bahwa kita terus bergumul, berusaha supaya kita diberi Tuhan hati untuk terus menentang kejahatan. Tidak berkompromi dengan kejahatan itu, tidak berkawan dengan kejahatan itu, tapi sebaliknya kita terus menentang kejahatan itu. Makanya penulis berkata, sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka.
Jadi kita perlu berdoa terus-menerus supaya kita terus menentang kejahatan yang kita lihat, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Kita belajar berdoa supaya kita diberi Tuhan hati untuk terus menentang kejahatan-kejahatan mereka. Yang ketiga, doa dalam menghadapi kejahatan ayat 8-9. Tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang ketiga, doa dalam menghadapi kejahatan adalah berdoa supaya Tuhan lindungi kita dari kejahatan. Berdoa supaya Tuhan lindungi kita dari segala jerat, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berikhtiar kejahatan terhadap diri kita. Kita butuh perlindungan Tuhan, kita butuh berdoa supaya Tuhan lindungi kita dari kejahatan-kejahatan itu. Jadi kita belajar dalam menghadapi kejahatan. Kita terus berdoa supaya Tuhan lindungi kita dari segala kejahatan. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingat dan menasihati kami doa dalam menghadapi kejahatan. Ajar kami ketika kami menghadapi kejahatan, ketika kami melihat kejahatan, supaya kami berdoa supaya jangan condongkan hati kami kepada kejahatan. Kami berdoa supaya kami terus menentang kejahatan. Dan kami berdoa supaya Tuhan lindungi kami dari kejahatan yang dirancangkan atau yang diikhtiarkan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.